Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sheila Nur Aulia Fajar, dan rekan saya, Anidian Islami Ramadhani. Dalam 10 menit ke depan, kami akan menemani kalian dengan seputar berita-berita terhangat. Di antaranya adalah Jepang, krisis populasi, jumlah warga anjlok di semua prefektur. Untuk pertama kalinya, Jepang mencatat rekor populasi terendah pada 2022. Penurunan populasi ini bahkan terjadi di semua prefektur di Jepang. Menurut data pemerintah Jepang, per Rabu 26 Juli, jumlah populasi di Jepang turun selama 14 tahun berturut-turut. Kemendagri Jepang menyebut penurunan populasi secara keseluruhan merupakan penurunan tertajam yang tercatat sejak tahun 1968. Jepang punya aturan imigrasi yang cukup ketat. Namun beberapa tahun terakhir, negeri matahari terbit ini mulai melonggarkan batasan secara bertahap. Demi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, untuk itu pemerintah Jepang berencana mendorong perempuan dan orang lanjut usia untuk memasuki angkatan kerja lewat reformasi pasar tenaga kerja. Negara berpenduduk 125 juta jiwa ini mencatat kurang dari 800.000 angka kelahiran tahun lalu. Sementara itu, biaya perawatan lansia justru melonjak. Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggaran 25 miliar USD setara dengan 375 triliun rupiah untuk mendukung kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu. Berita kedua datang dari berita tentang lingkungan, yaitu Inmendagri Pengendalian Polusi Udara ASN Jabodetabek WFH 50%, karyawan swasta diminta ikut kepala berita. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri Inmendagri tentang pengendalian pencemaran udara pada wilayah Jabodetabek. Inmendagri ini membuat beberapa hal pokok yang perlu dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten serta Bupati atau Wali Kota se-Jabodetabek. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menjelaskan Inmendagri nomor 2 tahun 2023 merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang dilaksanakan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Kebijakan WFH dan WFO diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, baik mobil atau motor, dalam beraktivitas seperti ke kantor. Safrizal mengingatkan agar upaya pembatasan kendaraan bermotor diberlakukan dengan mengoptimalkan penggunaan motor transportasi massal atau transportasi umum, penggunaan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik. Hal ini karena berdasar data yang ada, salah satu faktor yang menyebabkan polusi udara di Jabodetabek disumbang oleh sektor transportasi dan industri. Baik, berita selanjutnya datang dari dunia industri perhiburan dari Korea Selatan, yaitu One umumkan akan comeback dengan formasi lengkap. One dipastikan bakal comeback lewat album terbaru setelah 4 tahun lalu grup ini memutuskan untuk bubar. Pada Senin 9 Oktober, One mengunggah gambar teaser untuk album Back to You yang dijadwalkan rilis pada Kamis 12 Oktober. Album ini terasa spesial lantaran memiliki makna, yaitu One akan kembali menyapa fansnya, yaitu Wannabe yang telah menantikan comeback mereka. Selain itu, lagu baru Beautiful Part 4 akan masuk dalam album Back to You. Berita kedua datang dari dunia industri perhiburan dari Korea Selatan, yaitu Lucas kembali bergabung ke dalam boy group yang sempat ditinggalkan, yaitu NCT dan WiFi. Pada Minggu 8 Oktober kemarin, penggemar kembali dikejutkan dengan pengumuman yang diunggah SM Entertainment yang menyatakan bahwa Lucas akan kembali aktif sebagai member NCT dan WiFi akan merilis comeback dengan Lucas yang ikut berpartisipasi dalam comeback tersebut. Hal ini pun disambut hangat oleh fans mereka yang sudah menabung rindu untuk produser mereka yang telah lama hiatus dari dunia industri perhiburan. WiFi akan melakukan comeback pada awal Desember tahun ini diiringi dengan proyek besar NCT 2023 dengan penampilan spesial dari member NCT dan 2 member anggota Riza yang dulunya merupakan member NCT, yaitu Sunchan dan Sotaro. Demikian seputar berita terhangat pada pagi hari ini. Saya Anidian Islami Ramadhani dan rekan saya, Sheila Nur Aulia Fajar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.